Ya, selamat malam teman-teman semua. Oke, eh, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat Jumat malam, selamat malam Sabtu. Terima kasih sudah merelakan Jumat malamnya untuk gabung di kelas ini. Selamat malam yang sudah hadir nih. Kalau saya lihat di absensi ini ada Pak Albert, Pak Fauzi Malik, Pak Handianto, Bapak Lutfi, Pak Sony Priyatna, Pak Wisnu Prabowo, Pak Yohanes Kurniawan. Ini ada Mas Tommy juga nih ikutan melihat. Lalu Bu Anin ya, Bu Anin. Oke, kita langsung lanjut aja untuk session kedua ini. Namun sebelum kita lanjut, mungkin ada teman-teman yang masih kesulitan untuk mengakses ke quiz di session 1. Nanti bisa kita bicarakan nanti, atau kita diskusikan, atau kita follow up di WhatsApp group untuk kesulitannya. Tadi saya lihat ada beberapa yang bisa, ada yang beberapa yang belum bisa akses. Nanti rekan kami Pak Andri juga akan coba assist untuk itu. Sekarang kita masuk dulu. Mungkin juga kalau teman-teman juga ada yang mau ditanyakan terlebih tentang session 1, mungkin nanti kita bisa di ujung session. Saya remind lagi ke teman-teman, 2 jam ini akan kita bagi dua sesi, di mana sesi pertama adalah kita membicarakan topik yang akan menjadi fokus di malam ini, dan yang 1,5 jam kita lanjut lagi sessionnya. Jadi tadi kita sudah olahraga sedikit, mungkin ada gempa. Ya, mudah-mudahan tidak ada terjadi yang luar biasa. Mudah-mudahan juga tidak ada korban jiwa. Oke, kita kembali ke session kita. Show must go on. Untuk rekan-rekan yang mungkin tidak bisa hadir, ataupun mungkin setengah sesi, ataupun mungkin hanya bisa di awal aja, nggak apa-apa. Karena juga insya Allah besok video dari session ini sudah akan bisa diakses melalui website LMS kita. Oke, kita ulang lagi. Hari ini kita akan mulai session kedua malam ini. Oh ya, masih ada slide ini. Ya, ini slide perkenalan. Ini kemarin kita sudah bahas sih. Jadi saya dengan Akbar Azwir. Saat ini saya adalah direktur di Magna QM dan Agile Syndicate. Selain itu saya juga community leader untuk PMO Professional Indonesia dan juga Business Agility Indonesia. Selain itu saya juga Project Management and PMO Consultant, sekaligus juga lead trainer dan mentor. Oke, agenda kita hari ini, karena kita hari Jumat, sesi kedua, kita sudah mulai ngomongin, kita start dengan Project Management Business Document. Itu apa sih? Lalu kita akan membahas mengenai proses-proses yang ada di dalam PMBOK 6, versi 6 2017, termasuk juga knowledge area-nya. Lalu kita juga akan bahas mengenai product dan project. Apa sih bedanya product dengan project? Lalu juga kita akan bahas mengenai product lifecycle dibandingkan dengan project lifecycle. Lalu kita akan tutup dengan predictive versus adaptive. Ini adalah salah satu topik pembahasan yang lagi hangat di kalangan praktisi ataupun juga akademisi. Oke, kita mulai dengan Project Management Business Document. Di sini diskusi kita buka dengan sebelum project mulai, apalagi kalau misalnya ini considernya ini adalah project jadi project itu secara umumnya kita melihat ada project internal, ada project yang kita kerjakan untuk bisnis, untuk klien. Jadi ada internal project sama, ya, you can call it business project. Internal project ataupun business project umumnya selalu dimulai tentunya dengan needs assessment. Needs assessment di sini, bentar.
Mana dia? Oke. Needs assessment itu adalah suatu hal yang kita lakukan sebelum project dimulai. Needs assessment tentunya adalah fokusnya adalah untuk mengakses atau uh, mencoba mempelajari dan mencoba mencari justifikasi terhadap kenapa sih project ini dibutuhkan. Kalau teman-teman ingat dulu ada salah satu wacana untuk pembuatan proyek skala besar di Indonesia, salah satunya adalah yakni jembatan Selat Sunda. Kalau teman-teman masih ingat, jembatan Selat Sunda itu akan menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Nah, needs assessment atau feasibility study itu adalah suatu bahkan itu menjadi project sendiri. Bahkan untuk feasibility study-nya aja itu udah jadi project sendiri. Karena saking besarnya needs assessment-nya itu menjadi kompleksitasnya tinggi. Nah, jadi needs assessment itu, saya nggak cuma ngasih contoh sederhana, itu contoh paling kompleks, lumayan contoh yang agak kompleks bahwa needs assessment atau feasibility study bisa sangat kompleks, terlebih untuk mega-mega project, atau bisa sangat sederhana. Okay. Needs assessment bisa menghasilkan suatu dokumen feasibility study yang tebal, bahkan berbuku-buku, atau needs assessment cukup keluarannya adalah mungkin 1 slide atau 2 slide PowerPoint. Oke, apapun itu needs assessment akan menghasilkan business case. Itu tadi output dari needs assessment yang tadi berbuku-buku atau dua slide, dua halaman slide PowerPoint, itu bisa disebut sebagai business case. Jadi business case adalah suatu dokumen dokumen yang akan menjadi justifikasi kenapa proyek itu dimulai. Termasuk di sini bisa jadi ada dampak ekonomis, dan lain-lain. Nah, selain business case, terdapat juga adanya benefits management plan. Jadi mulai dari PMBOK 6 ini, benefit management plan atau project benefit management, itu sudah menjadi konsep yang digaungkan. Ini semua, 3 hal ini bukan skop dari project. Ini adalah hal yang dikerjakan sebelum project dimulai. Project baru dimulai di sini. Oke, di starting the project baru project mulai. Tapi yang pre-project work ini bukan konteksnya, bukan tanggung jawab project manager. Tapi apakah project manager bisa dilibatkan? Bisa. Bisa banget, bahkan sangat menguntungkan kok. Kalau project manager sudah terlibat dari awal, dia sudah bisa memberikan masukan-masukan terhadap tim bisnis analis, terhadap hal-hal yang mungkin mereka miss atau skip. Dikarenakan ya kalau project manager tentunya dia punya pengalaman hands-on. Oke, nah benefit management plan sendiri ini apa sih? Ntar kita akan bahas habis ini. Nah, jadinya dengan adanya business case dan benefit management plan, ini yang akan menjadi input untuk pada saat kita initiate the project. Kita initiate the project dengan kita bikin project charter. Once the project charter is signed and approved, project akan move ahead atau lanjut masuk ke fase organizing and preparing, di mana di sini kita akan bikin project management plan yang lebih detail. Oke. Nah, jadi yang dimaksud dengan project management business document kurang lebih 4 ini. Business case, benefit management plan, project charter, dan project management plan. Tapi di dalam konteks lebih akurat, lebih spesifiknya, mana yang dikerjakan sebelum project dimulai? 2. Ada business case, lalu ada benefit management plan. Oke, ini definisi dari project business case dari PMBOK. Project business case adalah documented economic feasibility study to establish the validity of the benefit and use as a basis for authorization of further project management activities. Jadi memang pada dasarnya project business case pasti sifatnya ekonomikal, karena ujung-ujungnya duit. Oke. Project benefits management plan definisinya adalah defining the process
for creating, maximizing, and sustaining the benefits provided by the project. Kalau teman-teman mungkin ingat di sesi pertama, kemarin kita sempat bahas apa itu output, apa itu outcome, dan apa itu benefits. Nah, di dokumen Project Benefits Management Plan inilah si benefit itu benefit-benefit yang ingin kita capai itu diidentifikasi. Oke? Yang nantinya akan kembali Project Benefit Management Plan ini akan kita review setelah projectnya selesai. Ini akan menjadi review input terhadap apakah benefit yang ingin dicapai itu didapat nggak dari hasil kita mengerjakan project. Nah, benefit management plan isinya apa aja? Benefit management plan isinya may include the following. Oke, di dalam PMBOK ataupun PMP, lebih-lebih PMBOK, Project Management Body of Knowledge, there's no absolution. There's no absolution. PMBOK, oke, ini menarik. Saya kemarin belum sempat bahas. PMBOK itu bukan best practice. Isinya PMBOK itu bukan best practice, tapi adalah good practice. Ada yang bisa bantu? Apa sih bedanya good practice dengan best practice? Good practice itu idealnya. Ya, terima kasih, Bu Windy. Best practice yang biasa dilakukan. Oke. Oke. Pada umumnya, saya ini sangat ini aja ya. Ini definisi yang sangat kasar sekali. Yang membedakan antara good practice dengan best practice kalau kita disebut mengikuti best practice, ini sudah ada tahapan-tahapan langkah-langkah yang kalau kita ikuti 1, 2, 3, 4, 5 itu akan menghasilkan langkah atau menghasilkan output yang diharapkan. That's best practice. Oke? Jadi kalau best practice, diharapkannya kalau sudah ada best practice, ya kita tinggal ikuti best practice-nya. Kalau good practice, PMBOK itu, buku Project Management Body of Knowledge, isinya bukan best practice. Isinya adalah good practice. Ini good practice adalah kumpulan-kumpulan pengetahuan ataupun metodologi ataupun cara kerja yang dikonsider sebagai baik, good, yang mungkin bisa diterapkan di pekerjaan kita atau di project kita. Simpelnya begini, apakah kita sepakat bahwa setiap project itu unik? Setiap project unik nggak? Ya, setiap project unik. Jadi kalau misalnya Adikarya bangun jembatan, mungkin sama-sama 100 meter panjangnya. Mungkin menggunakan teknologi yang sama, desain structure yang sama, bahkan menggunakan subkontraktor yang sama. Oke? Semuanya sama, project manager pun juga sama. Yang membedakan cuma satu. Yang satu adalah di Jawa Barat,
yang satu di Jawa Tengah. Perbedaan satu itu aja, perbedaan lokasi aja itu udah akan membuat si project masing-masing project ini adalah unik. Kontur tanahnya bisa beda, masyarakat sekitarnya bisa beda, bahkan premannya sendiri pun juga bisa beda. Preman di Jawa Barat dengan preman di Jawa Tengah mungkin beda ininya pendekatannya. So, kalau kita sepakat bahwa project itu adalah sesuatu yang unik, bisa nggak project itu kita pendekatan untuk mengerjakan project itu kita menggunakan best practice, di mana sudah ada prosedur SOP yang baku dan itu yang harus kita ikutin. Oke, jadi tentunya kalau kalau kita sepakat bahwa jika project adalah sesuatu yang unik, maka pendekatan best practice jadinya nggak begitu ideal. Pendekatan good practice lebih baik. Pendekatan good practice intinya adalah ini ada kayak PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Ini ada sekumpulan proses. Jadi Project Management Body of Knowledge itu isinya adalah kumpulan-kumpulan pengetahuan, kumpulan-kumpulan tools dan teknik yang sudah dikemas sedemikian rupa, dibagi menjadi 5 proses group, ada initiating, planning, executing, monitoring, and controlling sampai dengan closing. Oke. Di mana totalnya ada 49 proses. Kita dari masing-masing kita si project manager yang harus menentukan dari sekian banyak pengetahuan yang ada di dalam project management body of knowledge ini, pengetahuan proses tool dan teknik, mana yang cocok buat project kita, mana yang appropriate, mana yang pas dengan project kita. That's good practice. Kalau best practice, kalau project management body of knowledge isinya adalah best practice, mereka pasti akan mewajibkan, oke, supaya project Anda berhasil, Anda harus melaksanakan total 49 proses ini. Tapi PMBOK nggak gitu. Kalau teman-teman lihat nantinya di, saya coba share lagi juga. Oh, ini dia. Ini saya perlihatkan PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Jadi untuk teman-teman yang sudah menjadi member di pmi.org, ini bisa download. Total halamannya ada 978. Oke. Kalau kita lihat di chapter pertama banget. Ini dia. Di sini nih, di halaman 2. Saya zoom dikit. Body of knowledge includes both published and unpublished material. This body of knowledge is constantly evolving. The PMBOK Guide identifies a subset of the project management body of knowledge that is generally recognized as good practice. Generally recognized means the knowledge and practice described are applicable to most projects most of the time, and there's a consensus about their values and usefulness. Berarti kasarnya, knowledge dan practice yang ada di dalam buku Project Management Body of Knowledge ini sudah direcognize secara umum bahwa ini bisa dipakai atau biasa dipakai di project-project umumnya. Kedua, good practice means there is a general agreement that the application of knowledge, skills, tools, and technique to project management processes can enhance the chance of success over many projects in delivering the expected business value and results. Oke, jadi bisa, tidak mesti digunakan semuanya. Itu perbedaan mendasar umumnya, kasarnya itu bedanya gitu antara good practice dengan best practice. Oke, dari Windy ada pertanyaan. Saya pernah dengar ada terkait common practice, apakah ada di project management, apakah sama dengan best practice. Common practice saya akan coba, common practice itu lebih ke, menurut saya, generally recognized good practice. Jadi common practice itu lebih mendekati
good practice menurut saya. Nomor 2, best practice sendiri apakah berlaku untuk semua skala project dalam arti kecil sampai besar? Karena pengalaman saya terkadang best practice di skala project besar belum tentu applicable yang di skala kecil. Mohon pencerahannya. Betul, itu dia makanya. That's the point actually. Kenapa PMBOK ini dikonsider sebagai good practice dan bukan best practice? Dikarenakan tidak semua yang ada di dalam PMBOK ini applicable di segala skala project. Contoh, saya ambil contoh paling simpel aja. Salah satu proses namanya perform quantitative risk analysis. Perform quantitative risk analysis. Itu nama prosesnya. Oke, proses perform quantitative risk analysis itu kebanyakan dari saya ngajar dari tahun 2013 sampai sekarang ini. Saya terus terang baru ketemu 2 perusahaan yang benar-benar melaksanakan sampai perform quantitative risk analysis. Satu ada perusahaan di kontraktor di Cina. Mereka sampai melakukan itu. Kenapa? Karena proyeknya sendiri nilainya 3 triliun. Satu lagi, waktu itu company yang melaksanakan quantitative risk analysis, namun itu pun juga tidak komplit banget, adalah Severn. Karena mereka sudah ada common practice secara global. Jadi ini memberikan gambaran bahwa walaupun perform quantitative risk analysis itu disebutkan ada di dalam PMBOK ini, tapi PMBOK sendiri pun atau PMI tidak mewajibkan. Nah, definisi mewajibkan itu lebih erat kaitannya dengan best practice. Sedangkan good practice tidak mewajibkan. Pak Albert, jadi kita ambil dari good practice yang sesuai dengan dan applicable dengan project yang kita tanganin ya? Iya, betul. Betul banget. Jadi yang ada di dalam buku PMBOK ini jangan langsung mentah-mentah dibawa semua ke dalam project Anda. Bubar. Kalau projectnya cuma 2 bulan, tapi dan tingkat kompleksitasnya rendah, dan mungkin nilainya pun juga nggak terlalu besar, tentunya kan nggak jadi proporsional kan. Nggak proporsional kalau sampai kita mesti bikin dokumen planningnya sampai setebal ini, nggak proporsional. Tapi kalau projectnya let's say nilainya triliunan, multi years, kayak bikin itu tadi kayak misalnya bikin jembatan Selat Sunda. Bikin jembatan Selat Sunda kan kebayang itu kompleksitasnya seperti apa, skalanya masifnya seperti apa, yang bisa jadi dokumen planningnya nggak cukup setangan saya gitu, gede banget. Nah itu pasti proses yang akan dikerjakan oleh mereka jauh lebih kompleks dibandingkan project yang cuma sekedar 2 bulan dengan nilai project mungkin nggak sampai 100 juta. Jadi nggak proporsional. Jadi benar Pak Albert, kita dari good practice itu adalah kita ambil yang sesuai dan applicable dengan project yang kita tanganin. Nah, pertanyaannya adalah yang sesuai itu seperti apa? Yang sesuai dan yang applicable itu siapa yang menentukan? PM, project manager. Itu adalah kalau bahasanya presiden itu apa? Intinya wewenang Anda untuk menentukan proses mana yang mau digunakan. Oke, kita balik dulu. Jadi clear ya bahwa PMBOK atau apa yang kita temui di dalam buku PMBOK ataupun PMP ini bukan sesuatu yang harus dibawa semuanya plak-plakan ke dalam proyek Anda. Ya, Anda pilah-pilih sesuai dengan kebutuhan proyek Anda. Kuncinya adalah kebutuhan ya. Jangan karena pengen kelihatan keren. Jadi biar kelihatan keren. List manajemennya, identifikasi listnya sampai 40. Jangan kayak gitu. Oke? Nah, kembali ke konteks di sini, benefit management plan, dokumen ini jadinya dokumen-dokumen yang ada di dalam PMBOK atau project management. Di sini dokumen-dokumennya pun juga tingkat kompleksitas dokumennya pun juga tergantung dari project Anda. Kalau Anda rasa Anda nggak perlu bikin benefit management plan, ya udah nggak apa-apa, nggak usah. Kalau Anda rasa ini ada value-nya, ada nilainya, ya bikin.
Mau sekompleks apa? Ya, disesuaikan dengan proyek Anda, besaran proyek Anda. Dan bisa disambungkan juga mungkin seberapa strategisnya nilai proyek itu ke organisasi Anda. Jadi di sini project management itu sendiri juga memang merupakan dituntut discretion Anda sebagai sebagai project manager. Nah, di sini may include the following. Jadi saya kembali ke kalimat ini makanya. Karena teman-teman akan banyak menemukan kalimat ini dalam buku PMBOK. May include the following. Bisa berisi hal-hal terkait di bawah ini. Oke, bisa ada semua, bisa cuma satu atau dua dong. Jadi di sini bisa ada target benefit-nya, ada strategic alignment-nya, time frame of realizing benefit, benefit owner, metric, risiko, dan yang lain-lain. Oke? Nah, lalu kita singgung sedikit mengenai success measure. Secara tradisional, time, cost, scope, dan quality itu menjadi kayak semacam tolak ukur yang utama di dalam menilai atau menentukan kesuksesan suatu proyek. Oke, nggak salah, memang itu kemarin kita sempat bahas bahwa mereka memang si time, cost, dan scope itu yang punya baseline. Namun makin ke sini, practitioner dan scholar, akademisi dan praktisi itu sudah mulai mencoba mendorong bahwa kesuksesan proyek itu tidak melulu terhadap itu, tapi juga bagaimana achievement mereka towards atau terhadap objektif dari si proyek itu sendiri. Atau dengan kata lain, benefitnya tercapai nggak kira-kira? Yang ingin didapatkan dari si proyek ini, benefitnya tercapai nggak? Objektifnya tercapai apa enggak? Karena kemarin contohnya kayak Sydney Opera House. Budget dari awal yang 7 juta dolar, tapi bengkak sampai 107 juta dolar. Apakah benefitnya tercapai? Sampai saat ini masih tercapai benefitnya, masih dirasakan benefitnya. So, the three question to answer to define success. Jadi bagaimana sih untuk mendefine sukses? Satu, what does success like for this project? Bagaimana, apa sih sukses? Visinya, state-nya apa sih yang diinginkan dari project ini? Dan bagaimana cara mengukurnya? Karena kalau nggak bisa diukur, ya berarti nggak bisa di measure, nggak bisa ditentukan sebagai tolak ukur jadinya. So basically, success needs to be measured, needs to be measurable maksudnya. Yang ketiga, what factors may impact success. Jadi faktor-faktor apa sih yang bisa mempengaruhi sukses atau key success factors-nya apa? Kalau intangible success dari Pak Wisnu, kalau intangible success bisa diukur, intangible success mungkin tidak bisa diukur secara konteks, ya namanya juga intangible ya. Tapi kan bisa dilihat, misalnya kayak intangible success, intangible, salah satu faktor intangible, salah satu contohnya apa sih? Misalnya reputasi. Reputasi kan intangible benefit. Bisa diukur nggak kira-kira? Atau bisa disurvei nggak? Jadi mungkin konteks pengukuran di sini tidak hanya angka gitu, tapi mungkin bisa dari survei atau dari riset. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke proses. Project management process. Jadi pada umumnya, kan tadi saya sempat singgung ya, ada 49 proses di dalam PMBOK versi 6. Kalau versi 5, PMBOK versi 5 itu ada 47. Sekarang jadi 49, nambah 2. Sebenarnya bukan nambah, berkurang 1 nambah 3. Kurang 1 nambah 3 jadi 47 jadi 49. Nah, setiap proses pada umumnya adalah, yang dimaksud dengan proses itu apa sih? Proses adalah bagaimana mengubah input menjadi output. Mengubah input menjadi output menggunakan tools dan teknik yang ada. So that's the simple definition of process. Process is how to transform input menjadi output dengan tools dan teknik yang ada. Nah, dari definisi itu pula, nanti dari 49 proses yang ada di dalam buku PMBOK ini, itu
Nanti setiap proses itu akan ada input-inputnya apa aja, tools dan teknik apa aja yang bisa digunakan di dalam proses tersebut, lalu juga apa saja output yang bisa dihasilkan di proses tersebut. Jadi ada 49 proses, ada 49 juga nanti ITTO. Kita sebutnya ITTO. ITTO. Input, tools dan teknik, output. ITTO. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah pernah ikutan kelas atau mungkin ikutan study group atau diskusi di internet, mungkin ada pertanyaan yang sering cukup keluar. Untuk ujian PMP, perlu nggak sih kita menghafal ITTO? Kan ada 49 proses tuh. Kalau menurut yang teman-teman baca atau ketahui, kita perlu nggak sih kita menghafal ITTO? Oke? Jadi di sini saya langsung saya tekankan bahwa kita tidak perlu menghafal ITTO. Anda tidak perlu menghafal ITTO. Nggak perlu. Nggak ada benefitnya, akan cuma buang waktu. Jadi jangan buang waktu Anda untuk mencoba menghafal ITTO. Oke, nanti ada tips dan triknya untuk menghadapi, apakah nanti di ujian PMP bisa jadi ada soal-soal yang menanyakan input, tools, dan teknik output dari suatu proses? Bisa jadi ada. Bisa jadi. Tapi soal-soal seperti itu bisa dijawab atau bisa dicari jawabannya, bahkan tanpa kita perlu menghafal. Jika terjadi gempa susulan, diharap tidak menggunakan tim atau Oke. Nah, di dalam PMBOK atau Project Management Body of Knowledge versi ke-6, kita ada 5 proses group. Ada 5 proses group. Proses group pertama adalah initiating, proses group kedua adalah planning, proses group ketiga adalah executing, selanjutnya adalah closing. Dan 4 proses group ini dibungkus dengan satu proses group namanya monitoring and controlling. Jadi kembali diingat lagi teman-teman, ada 5 proses group, ada initiating, planning, executing, monitoring and controlling, lalu closing. Kalau ini perlu dihafal nggak? Nggak usah dihafal, ntar lama-lama juga ingat sendiri. Cuma 5 kok. Oke, nah di sini ada sedikit chart yang menggambarkan kapan sih initiating itu dilaksanakan, kapan planning dilaksanakan over time. Jadi di kolom X-nya ini adalah time-nya dari start sampai finish. Di Y-nya, di chart di garis Y-nya atau garis Y-nya, ini adalah level of process-nya, tingkat interaksinya. Kalau teman-teman bisa lihat initiating yang garis putus-putus yang ini, initiating dimulai dari awal project, oke, sampai sini. Planning, kalau teman-teman bisa lihat, ini ada overlap loh, ada overlap antara planning dengan initiating, itu ada overlapnya. Ini memberikan gambaran atau sebagai insight bahwa kita bahkan tidak perlu menunggu initiating selesai, planning itu udah bisa mulai. Ada beberapa hal yang sudah kita bisa mulai proses planningnya. Lalu executing bagaimana? Executing yang garis putus-putus tebal ini ternyata juga sama. Bahkan planningnya belum selesai, ya masih di tengah sini pun juga ada clause bahwa executing sudah bisa mulai. Dimungkinkan kok. Nggak mesti planning dulu sampai matang semuanya baru executing boleh jalan gitu. Enggak juga. Kalau memang diperlukan, kalau itu memang make sense buat project Anda untuk overlapping, silakan. Closing juga sama.
Closing, apakah closing itu nunggu sampai executing-nya selesai semua dan MNC-nya selesai semua? Enggak. MNC itu kalau singkatan dari monitoring and controlling. Enggak, closing bisa bahkan udah mulai di tengah-tengah juga bisa. Mungkin sebagian ada beberapa deliverables yang sudah bisa di UAT atau di handover ke user sehingga mereka bisa mulai menggunakan. Lalu di mana monitoring and controlling atau MNC, kalau dilihat teman-teman lihat garisnya ini dari awal sampai akhir, dia membungkus semuanya. Sorry. Oke, risk. Ini risk pada umumnya. Risiko pada umumnya dalam suatu project, itu risiko dan uncertainty itu paling tinggi itu pada saat awal project. Risiko dan uncertainty itu paling tinggi pada saat awal project. Dan makin lama akan makin turun. Sedangkan cost of changes itu pada saat awal project, cost of changes itu rendah, low. Make sense ya? Karena pada saat awal project kita masih planning, belum ada deliverable yang sudah mulai dihasilkan. Kalaupun ada, itu pasti juga masih 1-2 fitur doang lah gitu. Mungkin itu masih sedikit. Maaf. Tapi kalau projectnya sudah mau selesai di ujung-ujung sini, di mana deliverable kita sudah mulai mendekati akhir, lalu terjadi ada changes, ada perubahan, cost-nya akan besar. Jadi make sense ya? Ini mohon dipahami karena ini chart sederhana ini akan keluar dalam ujian. Tapi bukan dalam konteks seperti ini, tapi akan dalam bentuk soal cerita biasanya. Oke. Sekarang lanjut ke project management knowledge areas. Jadi, kalau tadi kita ngomongin project management proses grupnya, ada 5, initiating, planning, executing, monitoring, and controlling, lalu ditutup dengan closing. Knowledge area di dalam project management body of knowledge versi ke-6, itu ada 10. Ya, ini adalah integration, scope, schedule, cost, quality, resources, communication, risk, procurement, lalu ditutup dengan stakeholder. Ada 10. Kalau jadi ini maksudnya apa? Jadi pada dasarnya adalah ada 10 aspek yang project manager itu harus perhatikan. Oke. Kalau di project di versi 6 ada perbedaan sedikit antara versi 5 dengan versi 6 dalam konteks knowledge areas ini. Penamaannya beda. Nomor 3 ini adalah schedule. Sebelumnya ini time. Jadi reasoning kenapa time diubah jadi schedule karena yang kita manage bukan time tapi schedule. Yang kita bisa manage itu bukan time tapi schedule. Nomor 6 ini juga berubah, yang tadinya human resource menjadi resources. Sisanya sama. Oke, ada pertanyaan dari Windy, kalau kita punya produk standar, kemudian diminta untuk assessment dan ternyata customization changes banyak di awal. Oke, malah diminta customer untuk make sure hitungan charges nggak besar di akhir. Apakah itu bertentangan dengan project management? Saya coba baca lebih ulang lagi ya. Kalau kita punya produk standar, kemudian diminta untuk assessment, oke, dan ternyata customization atau changes banyak di awal, oke. So, jadi ini contohnya mungkin Sunfish ya, kalau dari data on. Sunfish-nya sudah standar, tapi ada customization, oke. Malah diminta customer untuk make sure hitungan changes-nya nggak besar di akhir. Apakah itu bertentangan dengan project management sendiri? Bukan bertentangan dengan project management, tapi bertentangan dengan aspek, dengan logika bisnis. Oke. Di sini hubungannya atau konteksnya nanti adalah lebih banyak kepada stakeholder management, di mana kita memanage ekspektasi dari si stakeholder, which is client itu,
pada saat mereka minta customization, kemudian diminta assessment, dan ternyata customer banyak changes, banyak di awal, malah diminta customer untuk make sure hitungan changes nggak besar di akhir. Ya, ini dibutuhkan peranan. Oh, ini apa nih, Mbak Windy? Yes, customer malah kadang ngancam kalau itu kesalahan manajer kalau ada assessment yang kurang dan ini. Oke, jadi intinya kalau boleh nebak, atau mungkin Windy bisa cerita dulu, jadi saya juga biar ceritanya lebih lengkap. Oke, ini saya bisa nanti bisa saya unmute untuk Windy kalau mau ini sambil di jalan dulu aja. Oh, oke. So basically ya, maaf. Ini bisa. Oke, bisa. Oke, Windy, saya akan coba jawab sepemahaman saya ceritanya dulu aja ya. Jadi ini ceritanya ada customer yang minta access di awal terhadap produk yang sudah standar. Jadi mereka minta access untuk customization-nya. Lalu kemudian customer malah kadang ngancam kalau itu kesalahan manajer, kalau ada assessment yang kurang dan lain-lain, dan mereka tidak mau ada hitungan apapun atau changes apapun di akhir. Jadi basically Anda mau implement let's say Sunfish di satu klien, dan itu sudah ada assessment requirement terhadap customization apa aja yang harus dijalankan. Ya, lalu kemudian ternyata tiba-tiba di tengah, dan mereka minta pokoknya itu hitungan yang sudah saklek ya, ntar kalau di tengah-tengah nanti ada perubahan lagi, ya itu kesalahan lu berarti, bukan kesalahan kita. Anda yang salah nge-assess gitu. Oke? Ya itu risiko besar di mana customer-nya itu sendiri bisa jadi nanti ada mereka yang tidak misidentify atau mereka belum bisa menentukan kebutuhan mereka. Sekarang customer they don't even know what they need. That's one of the thing. Apalagi konteksnya dengan software. Oleh karena itu makanya spesifik lagi untuk software, pendekatannya idealnya bukan prediktif. Oke, untuk Mbak Windy nanti jawaban ini saya akan potong di sini dulu. Nanti kita akan bahas lagi nanti pada saat masuk life cycle. Tapi intinya adalah kalau untuk kayak gini, dengan kasus-kasus kayak gini, idealnya jangan pakai pendekatan prediktif. Oke, next Yohanes, untuk additional cost itu sebenarnya masih bisa berubah kan pada saat standar training atau sistem verification bisa memunculkan adanya changes baru sebelum go live. Oke, apa sih yang kita sepakati kemarin pada saat di awal? Apa sih yang membedakan antara project dengan operation? Project temporary, operation continuous. Project yang dihasilkan adalah unique, operation yang dihasilkan adalah repetitive results. Di project, uncertainty-nya tinggi. Di operation, uncertainty-nya cenderung rendah. Apa sih yang membedakan kenapa project uncertainty-nya paling tinggi, lebih tinggi? Karena di project yang dikerjakan atau dihasilkan sifatnya unik. Nah, karena sifat uniknya itu sendiri juga, biasanya ekspektasi atau requirement dari klien itu agak susah menguncinya. Apalagi kaitannya jika itu adalah kita ngomongnya digital product. Di mana, apa sih perbedaannya antara digital product dengan non-digital product? Digital product itu nggak kelihatan barangnya, secara fisik nggak kelihatan. Kalau kita bangun rumah, bangun gedung, kelihatan barangnya. Secara natural juga, untuk barang yang tidak kelihatan, tidak bisa dipegang, mereka tidak bisa menempatkan value atau bobot yang sama antara
si barang yang tidak kelihatan dengan yang barang kelihatan. Kalau rumah sudah jadi 70% sudah jadi, sudah kelihatan bentuknya, terus tiba-tiba mau ditambah bangunan di belakangnya, lalu kontraktornya bilang, oh, kalau kayak gitu mesti tambah kos, Pak. Customer lebih mungkin lebih gampang untuk mengiyakan dibandingkan software. Nanti kita tambah kosnya, Pak, lebih 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 tricky karena nggak kelihatan. Nah, jadi ntar kita lanjut lagi untuk yang software. Saya mau konversi dengan case tadi, Pak. Semakin akhir, cost of change semakin besar. Sedangkan realisasi di kami yang jual produk standar berlawanan. Sedangkan realisasi di kami yang jual produk standar berlawanan karena cost of changes di awal besar karena oke. Karena Anda kan customize ya, customize produk yang sudah apa namanya? Sudah standar, oke. Ya. Namun saya mau coba bawa lagi tadi gini. Yang Windy bilang bahwa kalau untuk yang Sunfish atau Dataon itu realisasinya agak beda. Bagaimana kalau kita bawa gini? Jadi misalnya Anda mau implement di Astra, Sunfish. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Sunfish itu, Sunfish adalah saya jadi kayak agak jualan produknya Dataon nih. Tapi anyway, so Sunfish is one of the HR ERP-nya Indonesia, cukup membanggakan loh, karena sudah sampai ke Vietnam dan Thailand kalau nggak salah ya. Oke, so anyway, Sunfish udah tahun mau implementasi Sunfish di Astra, lalu sudah diidentifikasi dan dari hasil assessment identifikasi ada, let's say, ada 10 customization besar, 10. Oke, jadi di awal sini kita sudah sepakati di awal bahwa ada 10 customization yang harus dilaksanakan oleh Dataon. Oke? Oke. Nah, dan 10-nya ini, let's say ini saling terkait lah, ceritanya saling terkait. Data yang digunakan dan ditekan karena kan datanya sama ya. Lalu sepanjang jalan Anda teman-teman Dataon sudah melakukan customization-nya nih untuk 10 yang diminta. Makin mendekati akhir, let's say di sini udah bahkan sudah jadilah 8 atau 9 itu sudah jadi customization-nya dari 10 yang diminta. Tiba-tiba kliennya berubah pikiran. Oke? Berubah pikiran, saya nggak jadi 10, saya mau tambah 5 fitur lagi, jadi 15. Oke? Saya mau tambah 5 customization lagi menjadi 15. Namun yang di 5 ini, bisa jadi yang tambahan 5 ini akan mengubah customization 8 sampai customization yang sudah jadi, itu mesti dibongkar lagi. Untuk mengakomodasi 5 tambahan ini, bisa jadi barang yang sudah kita kerjakan atau fitur yang sudah kita kerjakan harus dibongkar ulang untuk mengakomodir yang baru. Kalau kayak gitu, cost-nya jadi besar nggak? Tetap jadi besar. Oke? Jadi pada umumnya, saya nggak bilang pasti paling makin besar, tapi pada umumnya, mendekati akhir project, jika ada perubahan, pada umumnya cost of changes-nya akan besar. Kecuali perubahan yang diminta itu tidak signifikan ya. Kecuali tidak signifikan. Misalnya, kita bangun gedung 10 lantai, permintaannya cuman misalnya tangga daruratnya itu lampunya harus LED, bahkan LED-nya LED dengan settingan sedemikian rupa. Itu perubahan yang mungkin minor, tidak mengubah struktur gedung secara keseluruhan. Tapi kalau kita mau bikin gedung 10 lantai sudah mau jadi, oke, sudah finishing, tiba-tiba yang punya gedung minta diubah yang tadinya 10 lantai mau dibikin 15 lantai sama dia. Dibikin 15 lantai, struktur setahu saya, struktur fondasi itu kan beda-beda ya. 10 lantai dengan 15 lantai pasti kebutuhan fondasinya beda. Oke. Kita coba jelaskan nih sebagai project manager, Pak, ini kalau kita melakukan ini, nambah 5 lantai, ini bisa sedemikian cost-nya loh dan bisa menambahin ini. Tapi kalau owner-nya bilang, duit saya nggak ada serinya, kerjain aja. Bisa aja kan? It happens kok.
Cost of changes besar bisa jadi. Oke, nggak apa-apa, Windy. Ini bagian dari pembelajaran kok. Ya, tapi ada tambahan apa? Saya mau klarifikasi. Justru keinginan dari customer mending besar di awal, di akhir tidak terlalu besar karena mereka bertanggung jawab terhadap pilihan vendor. Semakin kecil changes itu menjadi harapan customer sendiri. So far saya jalanin project besar di depan, kecil di belakang. Oke. Ya, betul. Justru keinginan dari customer mending besar di awal, di akhir tidak terlalu. Betul. Karena gini, apalagi untuk customer yang mereka diukur KPI-nya salah satunya adalah jika ada perubahan besar di project, deviate dari perencanaan di awal, pengadaan yang ada di awal, itu menandakan bahwa planning di awalnya nggak baik, dan itu mereka akan mendapatkan penilaian performance yang nggak baik juga. Di beberapa BUMN seperti itu. Jadi memang benar. Cuman isunya dengan seperti itu adalah nanti konteksnya adalah apakah value-nya sesuai atau enggak. Value yang akan diterima oleh user nantinya. Oke, kita lanjut lagi. Terima kasih, Wendy udah sharing. Nah, ada 5 proses group, ada 10 knowledge area. Ini mappingnya. Ada 10 knowledge area, dari integration sampai dengan stakeholder. Ada 5 knowledge area. Initiating sampai, proses group. Ini 5 proses group. Maaf. Initiating proses group, planning proses group, sampai dengan closing proses group. Ini matriksnya, ini mappingnya. Dan ada total 49 proses. Dari develop project charter sampai dengan monitor stakeholder engagement. Jadi ini metrik yang menunjukkan, contohnya gini. 8.1 Plan Quality Management. Plan Quality Management adalah suatu proses yang ada di dalam Project Quality Management Knowledge Area, oke, di mana dia juga adalah bagian dari planning proses group. Jadi ini matriksnya. Sedangkan kalau Manage Communication 10.2, dia adalah bagian dari Project Communication Management Knowledge Area dan juga bagian dari Executing Process Group. Oke. Ini ada di dalam PMBOK. Kalau di PMBOK dia penggambarannya beda, which is tapi sama aja. Dan ini PDF-nya juga ada nanti di LMS. Itu teman-teman bisa download, nanti bisa print sendiri juga. Di print sendiri, dan saran saya adalah ini di print dalam ukuran A3 atau A2. Oke? Change management ada di sebelah mana? Change management, nanti bagian dari change management itu bisa ada di dalam konteks perencanaan change management itu sendiri bisa ada di dalam develop project management plan, sedangkan eksekusi dari change management itu nanti bisa ada di dalam direct and manage project work, dan juga macam-macam, bisa tersebar kemana-mana change managementnya. Oke, mana nih? Oke, kita lanjut dulu. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam topik selanjutnya. Ini project versus product. Project versus product. Apa sih project? Apa itu product? Project sifatnya temporary, product management. Jadi project management dengan product management bedanya apa? Project management sifatnya temporary. Product management sifatnya permanen. Untuk memberikan gambaran apa ini project, apa itu produk, let's say kita gini. Kita ambil contoh produknya. Produk itu sendiri
bagaimana kalau kita bikin aplikasi Tokopedia? Aplikasi Tokopedia itu sebagai produk. Oke. Sedangkan pembuatan fitur baru di dalam aplikasi Tokopedia itu adalah project. Bisa? Oke. So, dari situ berarti pengelolaan produk aplikasi Tokopedia secara keseluruhan itu adalah suatu sifat yang permanen. Selama aplikasi Tokopedia itu masih digunakan, selama Tokopedia hidup, bisa jadi dan itu berarti konteks product management-nya memanage aplikasi Tokopedia-nya itu tetap jalan terus. Sedangkan kegiatan untuk membuat satu fitur baru itu temporary. Begitu fiturnya sudah selesai, di handover ke production, di handover ke product development, selesai. Oke? Project sifatnya one-off delivery. One-off. Sekali aja. Product management, sifatnya adalah continuous improvement. Project management itu fokusnya adalah memenuhi project requirement. Kalau tadi ceritanya kita mesti bikin fitur baru di aplikasi Tokopedia, bisa jadi mungkin fitur baru yang diminta adalah AI. AI dalam menebak atau menampilkan search results. Bagaimana hasil search di dalam Tokopedia itu lebih smart dengan penggunaan AI. That's a new feature. Ada fitur baru yang mau dibikin di dalam aplikasi Tokopedia yang sudah besar. Nah, berarti project requirements-nya apa? Project requirements-nya adalah tadi implementation AI supaya search results itu lebih bagus sehingga memancing atau mendorong orang untuk belanja. Itu project requirement secara umum. Ntar detailnya bisa dibaca di breakdown lagi. Jadi fokusnya project management adalah bagaimana mendeliver si function baru itu. Sedangkan product development fokusnya adalah evolving customer needs. Dia bagaimana kebutuhan customer itu, yang kebutuhan customer itu kan selalu berubah, selalu berkembang. Itu selalu bisa diakomodir dengan si produk Tokopedia, aplikasi Tokopedia-nya. Jadi bisa ngebedain ya teman-teman ya, mana yang project management, mana yang product development atau product management. Project management dengan product management itu adalah dua hal yang berbeda. Saya ulang lagi. Project management dengan product management adalah dua hal yang berbeda. Sekarang kita masuk ke product life cycle. Yang dimaksud dengan product life cycle ini adalah tahapan-tahapan atau fase-fase di dalam project, di dalam produk. Dari awal produk itu ada, dari awal produk itu masih di otak, masih dipikirin, masih cuma didiskusikan aja, masih cuma ide, sampai dengan dia mature atau peak-nya, sampai dengan dia decline atau mati. Sampai produk itu udah nggak ada lagi di pasaran. Itu namanya product life cycle. Dari produk itu cuma ide sampai produk itu keluar dari pasaran. That's one product life cycle. Namun, product life cycle, ini kan dari introduction, ya ini kalau dalam konteks sales bisa jadi pada saat introduction slow, masih sedikit salesnya. Masuk ke growth, ini bisa jadi distribution channel, salesnya bertambah gitu kan, atau promosinya bertambah terus sehingga membuat dia growth salesnya sampai peak mature. Secara natural, apa yang di atas pasti ke bawah. Itu udah hukum alam. Nah, pada saat dia turun penjualannya, organisasi punya dua pilihan. Apakah dia akan membiarkan produk itu mati atau di-extend. Oke? Ada contoh kalau produk yang di-extend itu apa? Mungkin ingat nggak? Atau kebayang? Suatu produk yang masih ada, karena dia di-extend terus. FB, Facebook maksudnya? Dennis? Oke?
That's good. Repackaging existing Coca-Cola gitu, bisa. Coca-Cola dari zaman saya lahir, kita lahir masih ada, udah ada gitu. Google Search Engine, oke. Okay? Karena masih di extend produknya. Extend produknya dengan apa? Dengan repackaging, dengan rebranding, dengan penambahan fitur-fitur baru, dengan penambahan gimmick-gimmick baru. Contohnya mungkin salah satu contoh yang saya sering pakai di sini adalah sabun Lifebuoy. Sabun Lifebuoy itu dari kapan ya? Itu dari Unilever kalau nggak salah. Itu dari, saya lupa malah. Yang Lifebuoy itu P&G apa Lifebuoy? Apa Unilever? Ada yang bisa bantu? So anyway, Lifebuoy itu dari yang dulunya sabun batangan aja, lalu muncul di tahun 80-an 90-an mulai muncul sabun cair, ya kan? Nah, selain dia ada suatu jenis produk, bentuk produknya beda, batangan ke cair, tapi juga ada parfumnya beda, wanginya beda, packagingnya beda. Untuk yang sabun cair ada yang besar, ada yang kecil packagingnya. Yang baru ini bahkan ada lagi nih, Lifebuoy Gel. Jadi sabun itu dalam bentuknya gel. Ini untuk menjawab permasalahan kalau kita bawa sabun cair ke dalam pesawat, apalagi masuk kabin. Pasti teman-teman ada yang mungkin pernah merasakan atau ngelihat pengalaman gak enak pada saat sabun atau sampo di bagasi kita tuh meledak gitu, sampai menyebabkan baju kita itu pada kena sabun semua. Nah, kalau enaknya kalau pakai gel ya kita nggak kena tuh masalah kayak gitu. That's one of the new innovation gitu, dan itu yang menurut saya adalah konteks dari atau contoh dari product extension. Nah, konteksnya project management dengan product extension itu apa? Ya ini sekedar gambaran bahwa dari satu product life cycle itu bisa ada banyak project di dalamnya. Dari dia cuma ide doang sampai R&D itu bisa project. Launching, that's a project itself. Increasing, menambahkan distribusi channel, sales distribution, itu juga project. Promosi, project. Oke. Okay. Penarikan barang dari, sampai kalau saya dia di klien dan mau di promosi, bongkar, cuci gudang, itu juga bisa disebut sebagai project. Okay, so in one product life cycle, there can be many project. That's the context. Nah, ini salah satu contoh product life cycle yang dibiarkan mati atau dimatikan. iPod pada saat dia di-initiate di tahun 2002, itu mencapai peak di saat 2008, 2009, sampai 2010 mulai decline. Kalau teman-teman ingat, apa sih signifikansinya kenapa 2008-2009 itu sudah mulai decline? Penjualan iPod itu kenapa decline? Ya, iPhone. Betul Pak Fauzi, dengan munculnya iPhone, ada Walkman phone. Dengan munculnya iPhone, mungkin pas pertama kali iPhone generasi 1 mungkin nggak terlalu impact. Tapi begitu iPhone generasi selanjutnya, di mana kapasitas si iPhone-nya udah makin besar, udah mulai nggak asik bawa dua device. Apalagi makin kesini bahkan behavior orang juga udah beda. Bahkan saya sendiri, saya udah nggak pernah lagi nyimpen lagu di dalam handphone tuh nggak ada, udah streaming aja. So jadi 2013 tuh udah si declining, dan kalau kita ingat sampai sekarang pun juga iPod nggak ada lagi iPod. Kalaupun ada itu tinggal buang-buang cuci gudang doang kalau nggak salah. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam proses lagi. PMBOK Guide Key Component. Ini adalah key component yang ada di dalam PMBOK. Ada Project Life Cycle. Ya. Nah, yang di bawahnya kita justru tadi udah omongin nih, yang di bawahnya. Sebelum kita ke atas ya, di bawahnya kita udah omongin. Ada 5 proses group, tadi ingat ya. Ada 5 proses group, ada initiating sampai closing. Lalu ada 10 knowledge area. Kotak ini, maksudnya di bawah ini adalah, ini total 49 proses yang ada di dalam PMBOK.
Oke, 49 proses. Nah, di atasnya ada project life cycle. Yang dimaksud dengan project life cycle itu adalah tahapan atau fase dari awal project itu di-initiate sampai project itu di-deliver. Itu yang dimaksud dengan project life cycle. Ini contoh generiknya aja, ini contoh generik ya. Starting the project, organizing and preparing, carrying out the work, ending the project. Itu contoh simple generik dari satu project life cycle. Jangan ketukar antara project life cycle, tahapan-tahapan dari awal sampai akhir project, dengan proses group. Proses group ini, initiating, planning, executing, monitoring and controlling, dan closing. Proses group itu bukan life cycle, itu proses group. Sedangkan life cycle itu tahapan-tahapan, yang namanya tahapan dalam project, siapa sih yang paling tahu? Siapa sih yang bisa menentukan? Ya si project manajernya, ya si organisasinya itu. Oke, tahapan-tahapannya mau seperti apa? Secara logika Anda yang menentukan. Oh, kita mau assess dulu, habis assess kita coba bikin prototype, habis bikin prototype kita develop, habis develop kita implement, habis implement training misalnya. So, that's one project life cycle. Nah, signifikansi panah ini apa nih? Signifikansi panah dari kotak bawah ini ke atas. Maksudnya adalah, signifikansinya adalah 49 proses ini bisa digunakan untuk di dalam setiap fase, di dalam project life cycle, atau tahapan-tahapan di dalam. Jadi kalau dimaksud dengan project phase, di sini kan ada project phase nih. Yang dimaksud dengan project phase adalah tahapan-tahapan di dalam project life cycle. Kalau proyeknya sederhana, mungkin satu tahapan bisa selesai dalam waktu 1 bulan, 2 bulan. Tapi kalau misalnya proyeknya sangat kompleks, bisa jadi satu tahapan itu bisa jadi makan waktu 2 tahun sendiri. Bisa. Oke? Nah, lalu ada lagi phase gate. Bentuknya kayak gini nih. Phase gate adalah ini adalah titik di antara fase di dalam tahapan di dalam project life cycle yang akan menentukan apakah kita akan lanjut nggak ke tahapan selanjutnya. That's phase gate. Ini kayak go no go. Oke. Nah, project life cycle is the series of phase from start to its completion. That's the definition. Ada 3 di PMBOK itu ada tiga jenis project life cycle. Jadi tahapan-tahapan di dalam project life cycle itu fase-fasenya itu bisa dilaksanakan secara sekuensial. Jadi di sini contohnya ada design, develop, implement. Design, develop, implement. Kalau sekuensial berarti desain dulu, desain selesai baru develop, develop selesai baru implement. Kalau overlapping yang di pojok kiri bawah, ini adalah develop itu tidak mesti nunggu desain selesai. Dan implement pun tidak mesti nunggu develop selesai. Jadi bisa overlap. Sedangkan kalau iteratif, ini kita desain, habis desain kita develop, habis develop kita implement, habis itu balik lagi desain lagi. Muter. Life cycle-nya muter. Oke? Nah, yang menentukan life cycle mana yang bagus atau mana yang pas untuk proyek Anda yang menentukan. Anda dan organisasi Anda dan steering committee Anda dan proyek sponsor Anda. Mana yang paling make sense yang digunakan untuk proyek Anda. Nah, di dalam satu project life cycle, besar kemungkinan ada satu life cycle atau satu tahapan di mana dia sifat pekerjaannya adalah develop something.
It can be a software, it can be a design, it can be a blueprint, it can be anything. But basically, it's developing something new. Proses development-nya. Oke? Proses development-nya atau tahapan-tahapan pembuatannya, development-nya, itu ada life cycle sendiri lagi. Oke, saya ada pertanyaan dulu dari Pak Albert. Project life cycle tidak sama dengan tahapan project yang tadi ya, yang ada ending project. Sama. Ini saya cuma sederhana aja, penyederhanaan. Design, develop, implement. Mau ditambahin belakangnya ujungnya finish, bisa. Oke. Ini mau diganti-ganti namanya, silakan. Jadi project life cycle itu start sampai end. Mungkin end-nya adalah makan-makan, bisa juga. Oke, kembali ke development life cycle. Jadi development life cycle, jadi salah besar kemungkinan di dalam satu project life cycle ada proses development-nya. Nah, proses development-nya ini kita bisa menggunakan pendekatan prediktif, iteratif, incremental, adaptif, ataupun hybrid. Oke, saya bahas satu-satu. Pendekatan prediktif, development life cycle prediktif, ini adalah pendekatan di mana Oke, Pak Fauzi, iteratif mungkin untuk app ya Pak, di mana kalau ada 10 feature, kita bisa satu cycle, 3 fitur dulu, rilis, habis itu 7 fiturnya nyusul berikutnya, ya. Betul? Sedangkan sekuensialnya 10-nya harus selesai semua di dalam satu tahap. Sedangkan sekuensial 10-nya harus selesai semua di satu tahap, baru bisa lanjut tahap berikutnya. Pak Fauzi, betul? Pemahamannya udah oke, Pak? Oke? Jadi benar kata Pak Fauzi, jadi kalau di sekuensi, kembali ke development life cycle, kalau yang predictive life cycle, ini digunakan, contohnya dari waterfall, ini digunakan use when deliverables are well understood. Ini pendekatan prediktif sebaiknya digunakan pada saat kita sudah mengerti apa yang kita mau bangun. Kita sudah tahu persis detailnya, kita sudah tahu apa yang kita mau bangun. Dan products get delivered at the end of the life cycle. Oke, ya gini. Saya ambil contoh, kalau kita mau bangun jembatan layang. Jembatan layang dari Blok M sampai dengan Antasari. Pada saat proses designing atau proses perencanaan, kira-kira semuanya sudah ditentukan dengan detail nggak? Titik di mana masing-masing pancangnya, titik di mana nanti masing-masing ininya, semuanya sudah detail nggak? Berapa meter ketinggiannya berapa meter, di sebelah sini ketinggian sekian, di sebelah sana ketinggian sekian. Pada saat perencanaan, pada saat penggambaran sudah detail nggak untuk pembuatan jembatan? Detail. Berarti kalau seperti itu, deliverables are well understood. Kita tahu apa yang kita mau bangun. Dan products get delivered at the end of the life cycle. Berarti si jembatannya, kalau kita dibangun menggunakan pendekatan prediktif atau waterfall, ya bangun, dan produknya baru bisa dipakai ya kalau misalnya produknya udah jadi, at the end of the life cycle, baru si jembatannya bisa digunakan. Nggak ada ceritanya jembatan layangnya baru jadi 10 meter atau jadi 100 meter, boleh dilewatin mobil. Jadi 100 meter lagi boleh jadi lewatin satu mobil. Nggak bisa begitu juga. Nggak ada juga ceritanya, atau cost-nya akan sangat besar kalau kita sudah jalan, di tengah pembangunan, sudah 70%, 80% jadi, tiba-tiba yang rencana awalnya dalam masing-masing sisinya itu masing-masing jalurnya punya 2 lane atau 2 jalur, tiba-tiba ditambah menjadi 3 lane. Nggak mungkin, karena menambah lane berarti juga akan membesarkan si fondasi. So, waterfall ataupun prediktif itu gunakan
when we well understood, kita tahu detail apa yang kita mau bangun. Iteratif dan incremental life cycle ini digunakan pada saat kita sudah ngerti atau kita sudah aware dari awal bahwa nanti di tengah-tengah perubahan scope itu pasti ada. Jadi pendekatannya jadi seperti ini. Kita bikin iteration pertamanya project setup plan. Iteration 0-nya gitu. Iteration 1-nya kita bikin plan, develop, test, feedback. Di repeat terus plan, develop, test, feedback sampai selesai. Ambil contoh di sini saya apa? Yang saya di contoh biasanya kita ambil contoh kita mau implement SAP di dalam satu perusahaan. Biasanya perusahaannya yang sudah mature, misalnya Pertamina atau Astra atau Telkom misalnya. Telkom sudah ada ERP, tapi kita mau ganti jadi SAP. Oke. Kira-kira sedemikian besarnya suatu organisasi Telkom kalau kita melakukan pendekatannya menggunakan waterfall, berarti kan desain dulu nih, planning dulu, di-assess dulu semuanya, dipelajari bisnis prosesnya, dilihat mana bisnis proses yang kompatibel dengan SAP, mana yang enggak, mana yang nanti mesti diubah, SAP-nya mana yang akan di-customize, berarti kan mesti planning dulu kan. Bisa nggak habis setahun bahkan bisa jadi, atau mungkin lebih, untuk planningnya doang, atau assessment-nya doang. Bisa jadi. Habis itu, setelah setahun, customize mungkin butuh setahun lagi. Setelah setahun, customize, implement. Berarti udah masuk tahun ketiga tuh, implement. Bisa ada kemungkinan nggak bisnis prosesnya selama 2 tahun itu bisnis prosesnya berubah? Bisa ada kemungkinan nggak dalam 2 tahun itu organisasinya berubah, strukturnya berubah, fungsinya berubah. Nah, kalau memang ada kemungkinan itu, berarti pendekatan untuk implementasi ERP di perusahaan organisasi sebesar Telkom, pendekatan waterfall atau prediktif nggak cocok. Nah, bagaimana kalau kita menggunakannya pendekatan iteratif dan incremental, di mana kita let's say go ahead satu persatu, mungkin kita bikin pilot dulu di satu unit bisnis. Unit bisnis selesai, baru move on to unit bisnis yang lain atau departemen yang lain. Jadi kita ngomongnya bagian per bagian, tidak langsung big bang. Kalau kayak makan bubur, kita makan pinggirnya dulu. Dengan pendekatan seperti ini, jadinya kalau ada perubahan, itu bisa dengan cepat juga ditangani. Atau di attend to. Nah, development life cycle selanjutnya adalah adaptive life cycle ataupun agile. Ini adalah pendekatan development yang digunakan use in a rapidly changing environment. Ya, apa nih? Scrum berarti salah ketik. Maksudnya gimana Pak Andi? Oke, saya lanjut dulu. Pendekatan adaptif ataupun agile itu adalah pendekatan yang digunakan untuk environment yang rapidly changing, di mana scope cannot be well defined in advance. Lalu products get delivered rapidly after each 2 to 4 week sprint or iteration. Ini contohnya biasanya adalah Scrum, yang paling salah satu pendekatan framework atau metodologi approaches agile yang paling populer adalah Scrum. Lalu habis itu ada lagi Kanban, ada lagi XP. Oke, saya ambil contoh kalau misalnya kita mau develop produk baru. Dan kita mau cepat-cepat masuk ke pasar. Nah, kalau pendekatannya atau situasinya seperti itu, di mana kita harus beat the market, kita harus mengalahkan kompetitor kita juga, pendekatan agile atau adaptif adalah pendekatan yang paling make sense.
Bagaimana kalau environment changes-nya lebih cepat dari sprint-nya, Pak? Oke, kalau seperti itu, jangan pakai sprint. 2 to 4 weeks to some organizations are too long. Oke, sepakat. Kalau memang seperti itu, jangan pakai sprint. Oke? Tapi nanti akan ada satu slide yang menarik tentang itu, Pak. Ya. Sprint is a Scrum. Sprint is salah satu pendekatan dari Scrum, terus adanya sprint. Tapi ada banyak pendekatan agile lain yang tidak, Kanban contohnya tidak ada sprint. Oke? Oke. Nah, saya tidak akan membahas detail tentang Scrum atau Kanban di sini atau lainnya, tapi yang teman-teman harus perlu ketahui bahwa untuk apalagi untuk ujian PMP, pendekatan development life cycle ini beda-beda tadi. Ada prediktif, ada iteratif dan incremental, lalu ada adaptif. Oke. Dan kapan menggunakannya? Make sense-nya tuh kapan? Karena ada beberapa masalah yang lebih cocok menggunakan adaptif, ada beberapa isu atau project yang lebih cocok menggunakan prediktif. Bayangin aja kalau kita bikin jembatan tapi penggunaannya menggunakan Scrum. Make sense nggak? Setiap 2 minggu sekali ketemu, semua kumpul gitu. Ayo, ada perubahan apa lagi? Ada value apa lagi yang kita mau bawa ke user gitu. Nggak make sense. Nanti rubuh, bisa belok nanti habis itu. Pak, kita kan ceritanya mau blok M sampai atas hari. Pak, bisa nggak Pak dilewatin ke Kemang dulu? Bisa aja sih gitu. Ya udah kita bikin lewatin Kemang Pak. Iya loh. Nggak jadi jembatannya. Oke. Ada lagi pendekatan hybrid. Nah, hybrid ini macam-macam. Hybrid sih intinya adalah Jadi kalau kita ngomongin dua ekstrim yang berbeda atau dua ekstrim adalah satunya prediktif, satunya lagi adaptif. Waterfall ataupun agile. Nah, ada kalanya beberapa project itu make sense menggunakan pendekatan yang di hybrid. Contohnya satunya ini, di mana agile dulu, nanti at some point prediktif. Contohnya gini, agile-nya ini apa? Agile-nya bikin software-nya dulu, begitu software-nya jadi sesuai dengan kebutuhan, implementasi rollout-nya di user nanti prediktif. Bisa make sense kayak gitu kan? Nah, ini ada lagi contoh hybrid di mana agile dan prediktif, ada beberapa pekerjaan yang menggunakan jadi kayak ada dua kamar jadinya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan pendekatan prediktif, ada pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan pendekatan agile. Dan duanya jalan berbarengan. Misalnya, kita mau bikin, kita diminta untuk bikin kompetitornya Traveloka. Oke? Nah, misalnya saya diminta untuk bertanggung jawab. Oke, saya akan punya tim software development, saya akan punya tim infrastructure development. Infrastructure, bikin data center, segala macam. Most likely they're going to be predictive. Software development, most likely udah paling make sense menggunakan pendekatan agile. Oke, itu contohnya. Nah, ada contoh lain untuk pendekatan hybrid juga bisa seperti ini. Secara project besarnya prediktif, tapi ada sebagian komponen kecil di dalam project itu dibikin atau dikerjakan dengan menggunakan pendekatan agile. Atau kebalikannya, secara besar, secara umumnya projectnya itu pendekatannya agile, tapi ada sebagian komponennya menggunakan prediktif. Ini banyak skenario di sini yang bisa diimplementasikan. Oke, jadi berangkat dari situ, saya minta teman-teman di sini dalam konteks selain untuk ujian PMP, tapi kita juga coba lihat ini pendekatan prediktif dan adaptif. Itu tidak selalu harus diversuskan, tidak selalu harus prediktif lebih baik daripada adaptif, atau adaptif lebih baik daripada prediktif. Nggak mesti kayak gitu. Karena
banyak teman-teman di luar saat ini yang wah agile tuh paling bagus dibandingkan waterfall gitu. At some problem, yes. Another problem may not be so. Oke? Okay? So, misalnya bisa jadi gini juga. Ada satu organisasi, mereka klaim bahwa, aduh, kita saat ini, kok kita terlalu prediktif ya, posisi kita nih, pendekatan kita terlalu prediktif, dan kita mau lebih adaptif, menurut mereka. Oke? Okay? Tapi bisa jadi, mereka sebenarnya bukan prediktif. Bisa jadi mereka malah sebenarnya lebih mendekati chaos. Oke? Okay? Maksudnya chaos di sini lagi nih. Chaos berarti apa sih? Chaos berarti there's no system, there's no process. Hajar aja dulu kemarin. Nah, kalau yang penting jalan dulu, kalau ada organisasi, yang penting jalan dulu, itu lebih mendekati chaos sebenarnya. Nah, apakah chaos itu jelek? Nggak juga, belum tentu. Suatu organisasi yang baru mulai, bisa jadi mereka kan mulai dari sisi konteks chaos. Make sense kok, namanya semua baru mulai. Oke? Okay? Tapi, isunya adalah gini, isunya bukan adalah bagaimana organisasi kita menjadi lebih agile atau bagaimana proses organisasi kita menjadi lebih rigid dengan prediktif. Enggak gitu. Tapi it's not about lebih ke prediktif atau lebih ke adaptif, enggak. Tapi bagaimana kita membawa organisasi kita menjadi less chaos, menjadi tidak begitu chaos lagi, tapi dibawa ke atas. Dengan maturity di sisi organisasi. Dan pada saat makin ke atas, itu nanti bisa ditentukan. Kalau ada masalah-masalah yang lebih cocok ditangani dengan adaptif, silakan. Kalau ada masalah-masalah yang lebih cocok ditetapkan atau dihadapi dengan prediktif, silakan. Tapi intinya, stay away atau move away dari chaos. Kalau ada pertanyaan dari Pak Fauzi Malik. Kalau contoh tadi, yang agile semua habis semua, yang agile semua habis itu prediktif semua, apakah itu bisa dianggap dua proyek berbeda? Bisa aja. Apa lebih bagus jika dua tahap itu dijadikan satu proyek dibandingkan dua proyek terpisah? Bisa ya, bisa enggak. Kalau secara komersial itu dijadikan satu proyek sama klien, bisa aja kan? Untuk si klien kalau ini dipisahkan menjadi dua proyek, di mana itu nanti proses pengadaannya jadi dua kali, kemudian juga nanti bisa aja, misalnya Anda dari profesi dari datawan misalnya, yang agile-nya bisa jadi jatuhnya ke datawan. Tapi proses prediktifnya, kan maunya datawan juga yang implementasi, tapi ternyata bisa jadi karena pengadaannya dua kali, bisa jadi lari ke yang lain. Makanya pengadaannya tetap dijadiin satu, padahal konteksnya mungkin dua pendekatan yang berbeda. So, bisa jadi kayak seperti itu Pak Fauzi. Pak Meko menurut chaos teori, bahkan dalam chaos pun ada polanya. Hanya saja polanya mungkin belum kelihatan. Iya Pak, benar Pak. Begitu polanya makin ketemu, ya itu akan memungkinkan si organisasi naik ke atas. Nggak stay di dalam chaos. Oke? Okay? Chaos is not a bad thing. Saya nggak ngomong bahwa chaos itu buruk, nggak juga gitu. Cuman kalau memungkinkan naik ke atas. Oke? Okay? Oke, ternyata saya sudah habis materinya untuk hari ini. Saya open Q&A dulu kalau begitu. Apakah ini semua perlu di ujian? Iya, dalam bentuk soal cerita. Oke,
Eh, sambil ini, jadi ujian PMP itu 60%-nya adalah soal cerita. 60%-nya adalah soal cerita, soal yang use case stories. Oleh karena itu, butuh pemahaman dan butuh understanding yang sangat kuat terhadap apa sih proses yang ada di dalam PMBOK ini, kayak gimana sih polanya, lalu di-align-kan, ditambah dengan pengalaman kita selama ini, itu yang diharapkan pada saat kita mengerjakan soal, kita bisa melihat soalnya lebih holistik. Oke, saya coba lihat di sini ada yang baik. Teman-teman ada pertanyaan? Oke, di sini sambil saya review lagi, ada nggak yang mau saya ulang sedikit? Nggak ada ya kayaknya, cukup clear. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk di sesi terakhir ini, kita cukupkan dulu untuk topik malam ini. Pertanyaan-pertanyaan nantinya juga bisa diajukan di WhatsApp group. Dan setelah ini saya minta rekan-rekan untuk mengerjakan kuis di session kedua. Seharusnya sebentar lagi sudah naik sih. Kalau belum naik mungkin malam ini atau paling lambat besok. Namun setidaknya untuk yang session 1, kuisnya tolong dikerjain dulu semuanya ya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali sudah meluangkan waktu di Jumat malam ini. I highly appreciate it. Terima kasih banyak. Apalagi ditambah dengan excitement tadi ada gempa. Mudah-mudahan tidak ada masalah serius dari bencana tadi. Oke, sekian dulu. Have a nice weekend semuanya, teman-teman semua. Semoga bisa relax, lebih santai lagi. Kita ketemu kembali hari Senin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.